Nah, di sini juga sama tadi. Jadi Porwanas itu ajang silaturahim sekaligus ya main olahraga itu cuma untuk melekatkan saja hubungan satu sama lain. 2.300 wartawan yang ikut Porwanas, tetapi belum termasuk penggembira. Oh, berarti Jadi banyak kalau yang bisa sekitar 5 ribuan lah. Macam-macam gitu. Saya yakin traffic itu bisa dibangun dengan konten-konten yang layak dikonsumsi oleh publik dan dikemas dengan memenuhi kaidah-kaidah kode jurnalistik. Itu saya yakin gitu ya. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya. Di depan saya ini sudah ada dua orang hebat yang luar biasa. Mas Zulkifli Ganioto, ya, Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat dan Ketua SC Kongfernas, Pak ya. Ya, Kongkernas. Kongkernas. Ya. Lalu ada Mas Agus Sudibyo, mantan anggota Dewan Pers dan juga pakar media, juga pernah jadi wartawan. Beliau ini hadir ke kantor Tugu Media Group di sela-sela acara Porwanas, Pekan Olahraga Wartawan Nasional Indonesia, Porwanas, PWI dan Kongkernas tadi itu Pak ya. Nah, Konferensi Kerja Nasional PWI, sebuah organisasi yang berdiri hanya 1 tahun selisih dari kemerdekaan Indonesia. Ya, betul. 9 Februari 1946. Jadi sama Pak, kita juga media ini juga 9 Februari 2019 tadi. Oh iya. Jadi ulang tahunnya sama Pak. Sama-sama. Jadi 9 Februari ini juga diperingati sebagai Hari Pers Nasional HPN. Iya. Saya ke Pak Gani Oto dulu. Jadi kita akan membahas tema besarnya dalam podcast kali ini adalah peran media massa di era algoritma, kira-kira gitu. Iya. Sebelumnya kita ingin membahas tentang PWI dulu, Pak. Nah, ini apa, Pak? Peran penting Kongkernas itu sama Pekan Olahraga Porwanas. Nah, itu kalau di Indonesia seperti PON ya, tapi mungkin ini atletnya adalah wartawan. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak tentang dua hal itu. Ya, jadi kita pertama mengenai Konferensi Kerja Nasional PWI Pusat itu sesuai dengan peraturan dasar rumah tangga kita dalam satu episode, dalam satu masa bakti kepengurusan itu minimal ada 1 kali konferensi kerja nasional. Nah kebetulan kita ini sejak 2018 sampai 2022 ini ada 2 tahun itu dilanda COVID sehingga tidak susah untuk berkomunikasi satu sama lain. Begitu juga di provinsi-provinsi lain juga sama masalahnya. Mereka ini hampir malah ada beberapa provinsi yang betul-betul vakum, tidak jalan organisasi. Kenapa? Karena takut ke keluar rumah. Akhirnya ada waktu selesai COVID, ya kita adakanlah konferensi kerja. Konferensi kerja ini tujuannya untuk menyatukan hal-hal yang kita anggap bermasalah atau yang program kerja kita belum selesai atau yang sudah selesai tapi tidak bisa selesai, ya ngerti ya, selesai tapi tidak bisa tuntas, maksudnya seperti itu. Itulah kita akan bicarakan di konferensi kerja, baik untuk pengurus pusat punya program kerja maupun provinsi-provinsi lain. Karena terus terang selama ini semua pengurus baik provinsi maupun pusat itu tidak normal, tidak jalan bagus dia punya organisasi, sehingga inilah ajangnya. Sekaligus kita merupakan silaturahim sesama anggota, sesama pengurus baik kabupaten kota maupun provinsi dan pusat. Nah, baru kali ini juga, kali pertama ini kita adakan barengan antara Porwanas, malah tiga kegiatan ini. Ada The Bond, ya ini The Bond ini khusus untuk acaranya Kementerian Pemuda dan Olahraga, ya. Terus Kongkernas sendiri dan Porwanas
Dan ini semua berlangsung selama 1 minggu di Kota Malang, Jawa Timur. Memang sengaja kita adakan di sini karena satu-satunya tuan rumah yang siap untuk itu, adakan 3 serangkai kegiatan ini adalah Jawa Timur. Nah, di sini juga sama tadi. Jadi Purwanas itu ajang silaturahim sekaligus ya main olahraga itu cuma untuk melekatkan saja hubungan satu sama lain, bukan untuk cari prestasi, bukan seperti PON, tetapi tetap aturannya ya seperti aturan olahraga yang kita akan lakukan seperti Lebih ke hiburan, Pak, ya. tujuannya seperti itu, tapi namanya olahraga biasa emosi naik. Tahun lalu juara umumnya dari mana, Pak? Sebelumnya? Jawa Barat kalau nggak salah. Iya Jawa Barat. Siap. Jawa Barat. Nah, ini ada Nggak setiap tahun kalau Purwanas. Itu biasa 3 sampai 4 tahun sekali. Siap. Jadi untuk satu periode ini kita pengurus dari 2018-2023 itu baru 2 kali ada Purwanas di Bandung dan di sini. Siap. Itu ada 10 cabur, Pak, ya, yang diperlombakan. Sebenarnya bukan 10 cabur, ada 14 cabur. Cuma yang kayaknya 10 cabur ini yang lebih banyak memilih ke situ. Siap. Dan ini, Pak, jadi kalau saya baca di media itu 1.000 wartawan, Pak, ya, hadir di Malang. 2.300 wartawan yang ikut Purwanas, tetapi belum termasuk penggembira. Oh, berarti Jadi banyak kalau yang bisa sekitar 5.000-an lah. Oh, lumayan, Belum Pak, lagi ya. ibu-ibu IKWI-nya, Ikatan Keluarga Wartawan, kan ikut juga ibu-ibunya. Siap. Ya itulah. Nah, yang di Konkernas ini apa, Pak? Hal-hal strategis yang menjadi fokus PWI, Pak. Ya, jadi kan kalau kita lihat kan wartawan itu salah satu profesi yang menantang gitu, Pak. Iya. Ya. Maksudnya dalam hal disrupsi gitu, Iya, ada konten kreator, ada Iya. pegiat media sosial dan lain-lain. Nah, itu apa yang menjadi konsen PWI gitu, Pak? Ya, untuk organisasi aja nanti itu ditanyakan Pak Agus. Semua anggota yang kita harapkan itu orang begini bertanya, apa sih untungnya jadi anggota wartawan PWI? Apa untungnya? Nah, untungnya itu hanya 2 sebenarnya. Pertama, kita mendapatkan pengetahuan pendidikan, pelatihan, ya, apakah itu uji kompetensi apa semua itu masuk pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, pembelaan. Jadi kalau kita mengalami masalah-masalah di lapangan, kita dibela oleh organisasi. Hanya itu aja. Jadi itu aja 2, sehingga yang kita bahas sekarang ini ya paling menyangkut itu. Menyangkut itu masalah-masalah pendidikan, apa-apa saja teman-teman di lapangan harus perhatikan masalah pendidikan dan pelatihannya itu. Supaya profesinya sebagai wartawan betul-betul dia bisa profesional. Seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan organisasi. Kalau secara regenerasi gimana, Pak, PWI? Ini kan banyak wartawan-wartawan milenial, tapi saya melihat kayaknya jarang yang ikut organisasi, atau mungkin cara menggait mereka seperti apa, Pak, strateginya PWI gitu, Pak? Ya, jadi begini, wartawan dengan adanya sekarang media sosial, kan banyak sekali wartawan, bisa jadi bikin berita apa segala. Sebenarnya itu semua nanti kita rekrut. Karena begini, kalau dia juga tidak punya organisasi dan tidak punya dia ada perusahaan, misalnya perusahaan pers, apakah online atau media sosial itu, tapi dia tidak punya organisasi, kan itu pincang juga. Jadi kita harapkan anak-anak generasi sekarang, anak muda ya, milenial begitu, kita merekrut untuk membackup supaya mereka lah ini sebagai pelanjut kita semua, supaya organisasi wartawan ini yang satu-satunya PWI yang besar hampir sama dengan kemerdekaan usianya ya bisa jalan terus, karena sekarang organisasi wartawan kan cukup banyak, belum lagi organisasi perusahaan pers ya cukup banyak, tetapi tidak apa-apa, makin banyak makin bagus. Nanti disitulah dilihat bahwa masa depan pers ini, masa depan wartawan itu bagaimana. Nah, semua ini nanti mungkin Pak Agus nanti akan jelaskan. Oke, siap. Terima kasih. Kita ke Pak Agus dulu. Ini Pak, ini mungkin kita akan membincang beberapa hal yang mungkin menjadi
ini beberapa konsen semua pegiat media dan juga pemerhati media gitu. Ini soal ini Pak, soal kita kan bahas tentang perang media massa di tengah algoritma gitu kira-kira gitu. Nah, ini kan ada saya pernah baca terus statement Mas Agus bahwa salah satu yang ada peluang itu adalah konten lokal gitu. Nah itu mungkin bisa dijelaskan bahwa itu by penelitian atau seperti apa Pak yang soal itu Pak? Oh iya, jadi kalau saya melihat model-model media yang sustain ya, model media yang bisa hidup, berkembang di era disrupsi sekarang ini di Eropa, itu adalah media-media yang kembali kepada locality dan proximity sebagai value gitu. Jadi selalu dalam banyak riset itu yang direkomendasikan adalah media-media yang dekat dengan pembacanya. Jadi proximity, kedekatan dengan pembaca, dan kedekatan itu identik dengan lokalitas. Itu karena lokalitas itulah yang tidak bisa dijangkau oleh platform-platform global gitu ya. Dan lokalitas itu juga intinya begini, media-media yang sustain di Eropa itu media-media yang dekat dengan audiensnya dan kalayaknya. Dan kalayaknya itu kalayak lokal gitu. Jadi pembacanya mungkin tidak banyak, tapi sangat loyal, dan bahkan pembaca itu mau membayar konten, bahkan mau memberikan memberikan uangnya untuk model-model in-depth reporting yang sesuai dengan kebutuhan pembaca. Misalnya kalau di Inggris itu ada Bristol Cable, di Belanda itu ada The Correspondent, di Paris itu ada Le Monde, satu lagi itu Mediapart. Itu media-media yang kecil, skopnya lokal, dan media yang skopnya lokal itu jarang sekali memberitakan isu-isu nasional, sangat lokal gitu. Nah karena lokalitas itu kemudian dia dilirik oleh pengiklan lokal atau pengiklan nasional yang ingin memasarkan produknya di lokal gitu. Nah kan kalau ada anggapan kalau uang besar itu ada di nasional Pak, ada di Jakarta. Nah terkait tadi itu gimana Pak untuk kelanjutan bisnis agar media, kita mungkin bukan menyebut media lokal ya, tapi media yang lahir dari lokal ya, gitu. Seperti Tugu Media, ya saya harap lahir dari lokal tapi nanti bisa bernasional, berkembang. Nah itu gimana Pak terkait hal itu gitu? Iya, tetapi kenyataannya pengiklan nasional itu kan mereka juga membutuhkan media-media yang bisa menjangkau khalayak lokal juga gitu, dan khalayak lokal ini itu lebih efektif dijangkau kalau kontennya adalah konten lokal. Itu kan yang disebut sebagai proximity ya gitu. Jadi orang Malang itu butuh isu nasional ya pasti. Tapi untuk isu-isu nasional sudah dikerjakan oleh media-media nasional yang bisa diakses di sini. Isu-isu lokal ya, isu-isu Malang Raya ini dari Dampit sampai Pujon. Nah, saya ini arek Malang, saya itu lahirnya di Jabung sana, Sukolilo sana, dekat bandara itu. SD saya di Wendit ini. Nah, orang-orang khalayak lokal ini itu proximity, kedekatannya dengan isu-isu lokal. Dan isu-isu lokal itu tetap akan dibutuhkan pengiklan nasional kalau dia ingin menjangkau, memasarkan produknya di level lokal ini. Gitu. Jadi bahkan prinsipnya itu locality is the key, gitu ya. Karena itu yang tidak bisa digarap oleh platform global atau oleh media nasional. Gitu. Jadi media-media lokal ini sustain, bisa hidup karena dia kan operasionalnya nggak begitu mahal, sumber dayanya nggak begitu banyak, manageable dia untuk diatur, dan dia memang tidak bermain dengan iklan-iklan yang besar-besar gitu. Dia bermain dengan potensi-potensi di lokal ini gitu. Nah kalau ini bisa muncul mandiri gini gitu ya, itu sebenarnya
demokrasi media itu di situ gitu ya, bahwa media-media lokal itu bisa mandiri menggarap potensi khalayak, potensi ekonomi, potensi daerahnya, sesuatu yang sulit dijangkau oleh media-media atau platform global gitu. Nah, jadi memang ketika media lokal itu untuk bisa bertahan itu maka memang iklan direct ya Pak ya. Jadi pendapatan direct yang perlu digenjot itu apa perlu mungkin juga yang dari AdSense itu juga perlu digarap gitu Pak. Kalau saya membayangkan harus ada new equilibrium. New equilibrium, keseimbangan baru. Keseimbangan baru itu juga dalam konteks media-media yang bisa menyeimbangkan direct sale-nya, jadi iklan yang cari secara langsung dengan indirect sale, iklan yang didapatkan dari skema AdSense dan semacamnya. Kalau media sama sekali tidak menggarap AdSense itu menurut saya juga pertanyaan gitu ya, karena itu potensi yang harus digarap. Jadi traffic itu sesuatu variabel yang tidak boleh diremehkan, itu harus dikerjakan. Tetapi jangan sepenuhnya tergantung pada traffic, jangan sepenuhnya tergantung pada iklan programatik atau AdSense gitu. Nah, sejauh yang saya lihat ya, termasuk saya meriset media-media di Indonesia itu, media yang sehat adalah media yang kira-kira 55-60% itu hidup dari iklan langsung, direct sales. Nah, kira-kira 45% ke bawah itu dia dapatkan dari indirect ya, pakai AdSense dan semacamnya. Itu yang saya maksud, ada keseimbangan ini. Gitu. Kalau mengandalkan iklan AdSense itu apa bahayanya Pak ya? Bagi kehidupan peradaban kita lah. Nah, itu apa kira-kira yang kan semua tahu bahwa iklan AdSense itu iklan yang menjadikan traffic shareability sebagai paradigma. Dan semua orang tahu bagaimana media-media kita mengejar traffic dengan clickbait dalam jurnalisme. Dengan pemberitaan yang tidak memperhatikan kualitas, pokoknya trafficnya banyak, kliknya banyak. Jurnalisme yang menjadikan klik sebagai tujuan, itu kan nggak sehat Mas, karena kontennya kemudian nggak diperhatikan kualitasnya. Itu jadi ketergantungan media terhadap AdSense dan semacamnya membuat media itu tidak begitu peduli terhadap kualitas jurnalisme, yang dipikirkan hanya bagaimana membuat konten-konten yang trafficnya tinggi, sehingga traffic ini kemudian menghasilkan potensi iklan AdSense itu. Jadi kalau itu terlalu dominan, maka kemudian bisa dibayangkan satu, berita-beritanya kurang berkualitas. Yang pertama itu. Yang kedua, dia menjadi sangat tergantung pada platform global. Google, Facebook, dan lain-lain. Nah, ketergantungan pada platform ini juga berisiko kalau tiba-tiba Google, Facebook mengubah algoritmanya. Traffic yang teman-teman perjuangkan berbulan-bulan, dalam satu malam bisa runtuh gitu. Jadi kita jangan mengabaikan sama sekali pentingnya berhubungan dengan platform global, tapi juga jangan tergantung sepenuhnya pada mereka. Siap. Okay. Gitu. Mas, kaitannya antara virality dan kualitas Mas ya, itu virality versus kualitas gitu. Nah itu untuk menyeimbangkan gimana Mas? Ini untuk penyeimbangannya gitu loh. Misal tidak menegasikan virality tapi kualitas juga dapat, media melakukan itu kira-kira seperti apa Mas ya? Kan quote-unquote ideologinya itu kan kita ingin membuat konten yang menarik buat khalayak kan, gitu ya. Nah, yang menarik itu sebenarnya tidak selalu yang kontroversial, tidak selalu yang kualitasnya itu rendah, gitu ya. Jadi virality itu jangan digantungkan hanya pada satu konten, tapi pada sekian konten yang sama-sama menarik, tapi mungkin tidak akan heboh, gitu ya. Jadi traffic itu jangan andalkan pada satu konten saja, itu harus banyak konten dan kontennya itu konten yang menarik gitu ya. Jadi saya yakin bahwa shareability atau traffic itu tidak hanya bisa diraih dengan konten-konten yang heboh ya, yang kontroversial, yang bombastis,
yang kalau kita merujuk pada kode etik itu melanggar kode etik gitu ya. Apakah ada sensualitasnya atau macam-macam gitu. Saya yakin traffic itu bisa dibangun dengan konten-konten yang layak dikonsumsi oleh publik dan dikemas dengan memenuhi kaidah-kaidah kode etik jurnalistik. Itu saya yakin gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat ruang media kita hari ini, virality tadi, traffic tadi, itu identik dengan konten-konten yang heboh gitu ya. Konten-konten kalau kita nilai berdasarkan kode etik itu ya melanggar kode etik ya, ada apa ya, ada dimensi-dimensi pornografi, melanggar prinsip-prinsip kehati-hatian terkait dengan isu sara, menghakimi orang per orang atau pihak tertentu dan lain-lain gitu. Oke, siap. Mas, ini kaitannya dengan PWI tadi ke wartawan, ini kan sekarang wartawan itu kan ada di era disrupsi gitu, mungkin ya Mas ya. Jadi misal sekarang wartawan lebih populer dengan cuman Instagramable atau YouTuber gitu. Nah, itu seperti apa Mas? Dan benarkah media sosial itu adalah musuh bagi media massa? Nah, kalau Mas Agus menanggapi hal itu seperti apa Mas? Sosial media itu frenemy, friend and enemy in the same time. Jadi dia musuh, dia kompetitor karena kita sebenarnya media itu berkompetisi dengan media sosial untuk merebutkan iklan dan merebutkan traffic ya. Itu kompetitor di situ. Tapi dia juga teman kita karena media sosial itu memberikan model-model pendistribusian konten yang kita butuhkan. Gitu. Jadi istilahnya itu frenemy, friend and enemy gitu. Jadi tidak sepenuhnya lawan, tidak sepenuhnya kawan. Makanya sulit dihadapi gitu. Nah, tetapi begini Mas, saya yakin sebenarnya masa depan pers, jurnalisme, wartawan itu masih ada. Karena begitu media sosial semakin identik dengan hoax, semakin identik dengan fake news, semakin identik dengan perpecahan, maka sebenarnya publik, dalam hal ini publik itu masyarakat dan pengiklan, itu akan mencari model media yang lebih baik. Nah, model media yang terbaik itu ya media massal. Jadi krisis kontroversi yang muncul di media sosial itu sebenarnya peluang buat media massa untuk menjadi sumber informasi yang lebih baik. Nah, saya membayangkan masa depan kita itu adalah masa depan di mana masyarakat itu butuh media sosial, tapi juga butuh media massa. Karena media sosial dengan media massa itu levelnya, marwahnya berbeda. Syaratnya ya teman-teman wartawan jangan ikut-ikutan media sosial dalam hal men-share, membagikan konten-konten yang kita tidak tahu ini verifikasi atau tidak gitu. Makanya diperlukan organisasi semacam PWI untuk meningkatkan kualitas wartawan terus gitu Mas ya. Betul sekali. Berkembang gitu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir bagi kedua ini karena beliau orang sibuk diburu waktu. Mau ikut pembukaan. Oh iya, siap. Mas, sekarang ini masih menarik nggak menjadi wartawan di era milenial kira-kira gitu, dan mungkin apa alasan wartawan harus ikut PWI? Mungkin bisa sekalian promosi PWI di sini Mas. Jadi kalau menurut saya ya, sangat menarik. Karena kalau wartawan tidak punya organisasi, itu yang saya bilang tadi, susah. Karena gak ada yang bela, kalau dia berdiri sendiri, dia mandiri sendiri, kan begitu. Susah, jadi dia harus punya organisasi, baik dia di bawah naungan organisasi perusahaan pers, maupun organisasi sebagai profesi jurnalistik. Profesi wartawan dia harus juga ada di situ, supaya dia lihat, karena di sini kan banyak pengembangan-pengembangan seperti tadi yang dikatakan Mas Agus, pengembangan-pengembangan dunia pers itu kan berkembang terus setiap saat. Jadi kalau dia tidak masuk, dia ketinggalan. Jadi kalau soal menarik pasti menarik. Kalau dia mau tinggal memilih, apakah, karena organisasi pers kan banyak. Nah, tinggal pilihlah yang mana dianggap bahwa itu yang cocok untuk dia. Karena PWI sendiri ini ada kurang lebih 22.000 anggota seluruh Indonesia.
Kalau profesi wartawan itu masih menarik nggak bagi milenial? Kalau misal Pak Pasti Zul- menarik, pasti menarik. Karena Pasti ya, pasti mana ada orang pembuat berita tidak mau dikatakan wartawan. Pasti tidak mau dijadikan wartawan. Karena wartawan itu satu identitas yang juga dikagumi orang. Dianggap orang wartawan itu adalah orang cerdas. Nah makanya kalau mau sudah jadi wartawan, jangan salah gunakan profesi itu. Seperti itu. Siap. Ke Pak Agus, ini menjadi wartawan ini di sekarang di era yang memungkinkan banyak pekerjaan lain. Kalau kata pengamat itu banyak pekerjaan yang lahir di era digital dan juga banyak pekerjaan yang musnah. Nah, kalau menurut Mas Agus menjadi wartawan itu masih menarik dan selayaknya wartawan yang ideal itu seperti apa? Kalau saya lihat di media-media luar itu bahwa wartawan itu kadang sangat populer gitu. Jadi seperti YouTuber, seperti Instagram itu di sini pegiat Instagram karena dia mempunyai value gitu. Menurut Mas Agus seperti apa? Loh, sebenarnya kita semua ini sejauh kita aktif di media sosial, kita itu wartawan semua, betul. gitu loh. Karena kalau kita punya akun Facebook, Twitter, itu kan kita mengabarkan sesuatu. Jadi mengabarkan sesuatu itu ya itu sebenarnya secara praktis itu kerja wartawan. Gitu. Jadi memang Bang Zul, jadi ada yang bilang profesi wartawan itu sekarang untuk sebagian orang itu kurang menarik. Tetapi aneh itu karena yang dia praktekkan itu ya sebenarnya kerja-kerja wartawan. Orang punya akun medsos, punya channel YouTube dan dia aktif. Kalau dia punya kegiatan macam-macam, dia share ke publik, itu kerja wartawan gitu. Tinggal kemudian ketika dia menjadi wartawan di media sosial itu, kepantasan publik, kode etik, ruang publik media, kode etiknya bicara di depan banyak orang itu apa? Itu harus diperkuat gitu. Jadi sebenarnya secara partikular ya, secara voluntary itu para netizen itu sebenarnya sudah menjalankan fungsi wartawan. Itu. Nah, akan lebih bagus kalau dia tidak secara partikular, tidak secara voluntary hanya voluntary menjalankan wartawan, tetapi secara kelembagaan dia menjalankan wartawan. Dengan cara apa? Bekerja di media-media profesional dan atau dia aktif dalam asosiasi. Sehingga ada peningkatan capacity building, pemahaman kode etik itu akan naik sehingga baik dia ketika bekerja di perusahaan media maupun ketika dia secara independen memposisikan diri sebagai citizen jurnalis, itu dia sudah tahu dia tidak boleh ngaco, tidak boleh menghakimi orang lain. Dia harus menaati prinsip-prinsip etika berbicara di ruang publik. Itu menurut saya. Oke, terima kasih. Menarik sekali bahwa diskusi dengan dua senior yang luar biasa ini, banyak ilmu. Kalau kata anak milenial daging semua. Ya, semoga kita dapat banyak pelajaran dari sini. Intinya apapun profesinya kita harus punya value dan apapun posisi kita sekarang harus terus mengupgrade diri. Kalau wartawan bisa melalui PWI dan mengupgrade diri untuk bisa berkembang. Itu saja kurang lebihnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.